Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jamaah, para pendengar pengajian Jumat pagi, pertama mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi pada kita nikmat yang luar biasa, terutama nikmat iman, Islam, dan sihatil badan. Mudah-mudahan nikmat ini terus bertahan pada kita sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, dalam pagi ini saya akan terangkan ayat Al-Quran yang berada di surat Al-Baqarah ayat pertama, kedua, dan ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-ayah. Artinya Alif lam mim, Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab Al-Qur'an yang di dalamnya tidak ada keraguan atas kebenarannya, ini merupakan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Siapa orang yang takwa? Di sini diterangkan ciri-ciri orang yang takwa, diantaranya alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu mereka yang iman, percaya akan hal ghaib. Ghaib niku wujud tapi tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Itu ghaib. Banyak
Hal yang gaib itu banyak sekali. Di antaranya Allah Ta'ala ini juga gaib untuk kita yang masih ada di dunia ini. Kita tidak bisa melihat Allah dengan mata kepala, tapi dengan mata hati kita harus yakin bahwa Allah Ta'ala itu wujud zat yang menciptakan alam semesta, termasuk kita ini ciptaan Allah. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana kamu tidak percaya kepada Allah sedangkan kamu semua tadinya tidak ada. Fa'ahyakum, lalu Allah hidupkan kepadamu. Tsumma yumitukum, lalu Allah mematikan kamu. Tsumma yuhyikum, lalu Allah menghidupkan kamu kembali di alam barzah sampai di akhirat nanti. Tsumma ilaihi turja'un, lalu kepada Allah kamu semua akan dikembalikan. Itu harus kita yakini. Jadi kita yang mewujudkan ini Allah Ta'ala hakikatnya, dengan perantaraan ibu bapak. Itu perantara saja. Sebab Allah Ta'ala bisa menghidupkan manusia tanpa ibu bapak. Siapa? Nabi Adam. Nabi Adam gak duwe bapak ibu. Allah Ta'ala bisa mewujudkan manusia tanpa ibu, yaitu Ibu Hawa. Ibu Hawa itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri. Min dil'in min adla'ihil yusra. Sehingga sampai sekarang tulang rusuk anak Adam ini yang laki-laki selisih satu dari kanan yang kiri. Ya. Yang kiri itu diputel. Oke, pasangannya. Ya. Jadi Ibu Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Ayat menerangkan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Ini ya. Wahai manusia, bertakwalah bertakwalah kamu semua kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari nafsi wahidah, yakni Adam. Wa khalaqa minha zaujaha, dan Allah ciptakan dari Adam zaujaha, pasangannya. Ya. Siapa? Ibu Hawa. Jadi Ibu Hawa itu diciptakan oleh Allah tanpa ibu dari Nabi Adam. Ya. Lalu Allah Ta'ala bisa ciptakan manusia tanpa bapak, yakni Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu diciptakan oleh Allah tanpa bapak. Ya. Ini harus kita yakini. Lalu kapan kita bisa melihat Allah dengan mata kepala? Allah janjikan dalam Al-Quran yang berbunyi, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Al-ayah.
kelak wajah-wajah orang ahli surga itu bersinar, mencorong, berseri-seri. Dan mereka ila rabbiha nadhirah, akan bisa melihat Allah dengan mata kepala bila hijab. Diperkuat dengan hadis yang berbunyi innakum satarawna rabbakum ayyanan, sesungguhnya kamu semua akan melihat Tuhan kamu semua ya, ayyanan, dengan jelas ya, tanpa hijab nanti kalau kita ditakdirkan oleh Allah masuk surga. Allahumma amin. Ini. Dan melihat Allah itu merupakan nikmat yang luar biasa yang tidak ada tandingannya ya. Nikmat yang di surga itu terkalahkan dengan nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Di surga itu semuanya serba istimewa. Manusia seperti kita-kita ini kalau naik surga nanti ya akan muda kembali ya. Usianya rata-rata 33 sebagaimana usia Nabi Isa. Poster tubuhnya ya, ini sebagaimana Nabi Adam. Nabi Adam itu tingginya 60 dhira', lebar dadanya 7 dhira'. Wedi dukur, gak koyok saiki, meneh-meneh nek swarga semua serba istimewa, ada perubahan secara drastis, segala-galanya sudah. Kekuatannya 100 kali lipat daripada kekuatan manusia sekarang ini. Ya. Paras wajahnya itu seperti Nabi Yusuf. Jadi sing di dunya kempong perot iku wis gak ono, di swarga ganteng-ganteng koyo Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ya. Orang perempuan melihat waktu menikmati buah-buahan dengan mengupas buah-buahan dengan pisau, ndelok Nabi Yusuf ku ketenggengen sampai gak kroso buah-buahane entek diiris ngrantus nang tangane. Wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Sampai sakmono guantengin Nabi Musa niku. Masya Allah, luar biasa. Dadi wong wedok-wedok niku ndelok ketenggengen sampai gak kroso nguncai buah-buahan tangane catu lho kroso. Saking nikmatin ndelok Nabi Musa. Nabi Yusuf. Suaranya merdu bagaikan suaranya Nabi Dawud. Jadi wah luar biasa suaranya Nabi Dawud tuh enak. Akhlaknya seperti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua diterangkan dalam tafsir surat Yasin, itu ada keterangan semacam itu. Nah, makanan dan minumannya ini disiapkan dan setiap saat kita bisa menikmati. Dan yang lebih hebat lagi,
tidak merasa jemu dan tidak merasa kenyang. Dan walaupun kita makan sepuas-puasnya, gak ndadekno kebelet ngising kebelet nguyuh. Tidak ada di surga WC, itu tidak ada. Nabi menerangkan hal itu, sempat sahabat bertanya, "Lu kemana Nabi? Di surga itu makan sak wareki, ngombe sak legani, sembarang disediakno. Lah terus lek gak ono WC ku beole nandi? Pipisnya kemana?" Kata Nabi, semua itu larut melalui keringat dan keringatnya berbau misik. Oh, ini luar biasa. Untuk orang perempuan, wow, angin yang jaler, ganteng nih kayak Nabi Yusuf. Tiang istri-istri ayune alalai widodari. Widodari ini kalau saumpama mudhun ten donya sinar matahari redup kalah karo sinare ayune widodari. Tiang estri mene-mene wayu-wayu. Wayu pol wis ngluwi itu kok widodari. Saestu niku. Waktu Nabi menerangkan begitu, ada sahabat perempuan yang bertanya, "Lu mosok nggih Kanjeng Nabi?" "Iya." "Lu kok saged?" "Iya, sebab nek widodari langsung digawe oleh Allah, diciptakan oleh Allah, gak tahu soro, langsung nek swarga. Tapi lek wong wedok diciptakan oleh Allah di dunya soro. Yo poso, yo sembayang, yo ngeramut anak, nyewoki anak, ngumbah popok, masak dan lain sebagainya. Sehingga kalau orang perempuan ini betul-betul solihah, taat nang Gusti Allah, bakti nang bojone, ya, dia akan masuk surga, meneh-meneh ndek swarga, ayune ngeluwi soro widodari. Nonton. Pun artinya semua ini adalah nikmat-nikmat yang disediakan oleh orang-orang yang takwa. Lalu siapa orang yang takwa itu? Di antaranya dalam ayat ini diterangkan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang percaya kepada hal gaib, termasuk surga, neraka, alam barzah, ya, dan lain sebagainya. Alam gaib itu alam yang wujud, ya. Hal yang gaib itu hal yang wujud tetapi tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Sebetulnya secara gambaran, ya, dengan kenyataan apa yang ada di tubuh kita itu juga ada hal yang nampak dan hal yang tidak nampak, hal yang musyahadah, hal yang nyata dan hal yang tidak nyata, yang gaib. Hal yang nyata itu ya jasad kita ini, gede, dhuwur, bangir, pesek, kempong, perot, ireng, kuning dan lain sebagainya. Ini musyahadah. Yang gaib ruh, ya. Roh iki gak iso didelok mata, masih nunggu wong sakaratul maut, wong kate mati ditunggu sampai mati, sing nunggu lho tau roh, ya apa bentuke roh? Ndak ada, ndak nampak. Itu gaib, ya. Tapi ada, buktinya ada. Ya kita yang bisa ngomong, bisa obah-obah sebab ono rohi. Lek gak ono rohi, yo gak iso apa-apa. Wong mati ora obah, yen obah malah medeni bocah. Kan begitu istilahnya. Ada kata-kata begitu, ya. Ini wujud kita bisa ngomong, bisa gerak itu ada rohnya. Tapi sementara ini kita tidak pernah melihat bagaimana wujud roh itu. Walaupun kita
nunggu wong nazak sampai mati. Malaikat Israel mencabut roh itu tidak pernah tahu kita. Tapi bukan berarti kita tidak tahu dengan mata kepala, bukan berarti tidak ada. Ada wujudnya ya ini kita bisa ngomong, bisa bergerak, ini karena roh. Jadi itu harus yakin, ya, harus yakin. Itu loh. Termasuk alam barzakh, ya. Alam yang berada di antaranya dunia dan akhirat, atau disebut alam kubur. Itu ada itu. Walaupun kita tidak pernah tahu, kita sering ziarah kubur, bagaimana keberadaan alam barzakh kita tidak pernah tahu, tapi kita harus yakin. Sebab Quran menerangkan dalam surat Al-Mu'minun, ya, firman Allah, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Surat Al-Munafikun ayat 99, 100 dan 100. Di saat kematian itu datang kepada kalian, maka di antara kalian, ya bukan di antara, hampir semua ya manusia itu akan menyesal, karena waktu mati itu akan ditampakkan amal-amalnya. Di saat itu dia akan mohon kepada Allah, Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh yang selama ini aku tinggalkan. Ini satu bentuk kekecewaan orang yang sudah nazak sakaratul maut. Mbok nggih Gusti, panjenengan tunda kematian kula niki. Kula kajinge ngelakoni amal soleh yang selama ini saya tinggalkan. Mungkin gak tahu poso, gak tahu sembahyang, ngelakoni segala bentuk maksiat. Kata Allah, kalla, tidak, innaha kalimatun wa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Surat Al-Mu'minun ayat 99, 100. Tidak, itu ucapan yang tiada guna. Ya. Di hadapanmu ada alam barzakh. Wa min waraihim, di belakang kamu atau di hadapan kamu, maksudnya setelah mati kamu akan berada di alam barzakh. Jadi alam barzakh itu memang ada, yaitu alam kubur. Ya. Sampai kapan kamu di alam barzakh? Ila yaumi yub'atsun, sampai mereka dibangkitkan dari alam kubur itu, sampai hari kiamat. Nah, itu. Karenanya dari ayat ini mari kita berusaha, mumpung ada kesempatan hidup, gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk beramal soleh. Apapun bentuk amal soleh itu. Cek meneh-meneh gak getun. Gak getun. Jadi
sesuai dengan ayat ini benar-benar getun. La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Jadi getun. Bangun saiki ono kesempatan kita isi hidup kita ini dengan berbagai macam amal soleh yang bermanfaat, ya. Baik untuk diri kita maupun untuk orang lain, ya. Itu nanti yang merupakan bekal yang kita bawa setelah mati, amal soleh. Terusnya ayat wa yuqimunas sholata, dan ciri-ciri orang yang takwa adalah orang yang menegakkan sholat. Yuqimuna itu tafsirannya ay ya'tuna bihuquqiha minasyurut wal arkan. Tidak sekedar mengerjakan, tapi melaksanakan hak-haknya sholat dari beberapa syarat-syarat dan rukun-rukunnya sholat harus dipenuhi. Itu yuqimunas sholah. Nah, untuk itu mari kita usaha bagaimana sholat kita ini betul-betul yuqimuna, ya. Di ayat lain wa aqimis sholah, perintah sholat itu harus selalu memakai lafaz aqoma, bukan sekedar mengerjakan, tapi harus kita laksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syarat rukunnya. Karenanya mari kita berusaha. Pertama, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Terus kita tingkatkan, usahakan sholat tepat waktu, jangan molor-molor. Sebab ada sebuah ayat yang berbunyi fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah bagi orang yang sholat yang mana sholatnya sahun. Sahun ini pernah ditanyakan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi menjawab, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini bertanya, apa yang dimaksud sahun dalam ayat fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun? Nabi menjawab, hum alladzina yuakhiruna sholata an waqtiha. Mereka orang yang suka mengakhirkan sholat dari waktu yang semestinya. Sehingga timbul kata-kata syarib, asar, maghrib campur, itu sahun. Sholat loh, tapi delewer sholati. Sholat ini ku akhir waktunya, itu sahun. Apalagi tidak sholat. Jadi kita usahakan jangan sampai meninggalkan sholat. Kedua, usahakan sholat tepat waktu. Ketiga, usahakan sholat berjamaah. Sebab sholat berjamaah itu banyak manfaatnya. Sholat itu diterima oleh Allah karena kekhusyuannya. Mendapat pahala karena kekhusyuannya. Lah sholat jamaah itu gendong indit. Ada ulama yang menerangkan gendong indit. Artinya gendong indit itu kalau imamnya khusyuk, makmumnya ndak khusyuk, ya makmumnya oleh ganjaran sebab imamnya khusyuk. Utawa sebaliknya imamnya ora khusyuk tapi makmumnya khusyuk, itu imamnya ya oleh ganjaran sebab makmumnya khusyuk. Atau mungkin kedua-duanya ndak khusyuk, tetap mendapat pahala karena jamaahnya itu. Kalau sudah kita aktif sholat tepat waktu berjamaah,
kita tingkatkan lagi, kita jangan bosan-bosan mempelajari syarat rukunnya sholat. Sebab perintah sholat itu yuqimunas sholah, iqamus sholah, ya'tuna bihuquqiha minas syurut wal arkan. Kadang-kadang rumangsa wis sembayang mareno wis mari, gak usaha tahu bagaimana aturan sholat, syarat rukune. Sehingga praktek sholatnya itu kalau diteliti betul akeh sing keliru. Wayahe takbiratul ihram gak maca takbiratul ihram atau macane keliru, mestine Allahu Akbar diwaca Allahu Akbar. Nah, karena gak ngaji. Itu takbiratul ihram itu rukun loh. Mestine ruku, i'tidal, tumaknina, gak tumaknina. Apa tumaknina? Diam sejenak. Sekiranya cukup digunakan membaca lafaz subhanallah. Karena ndak ngaji tumaknina itu koyo wong joget. Sembayang koyo wong joget. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Banyak kalau kita teliti syarat rukunnya sholat yang diabaikan oleh orang yang sholat itu banyak sekali. Sehingga kalau diteliti betul ya sholatnya ya amburadul. Karenanya mari kita berusaha untuk tahu aturan dan syarat-syarat rukun sholat itu. Kalau sudah begitu kita tingkatkan, kita tambah sholat-sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha, ya, tahajud, witir, hajat, tasbih dan lain sebagainya, banyak sholat-sholat sunnah itu. Inilah yang dimaksud wa yuqimunas sholat, artinya bertahap. Kita koreksi dari mana kemampuan kita sholat ini setiap hari. Apa wis rajin, tepat waktu, terus jamaah opo, terus syarat rukune opo, terus kita tindakan sholat-sholat sunnah. Berikutnya wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka yang menginfakkan sebagian rizki yang aku berikan kepada mereka. Sebagian, mboten sedoyo, sebagian. Niku ciri-cirine wong sing takwa. Sehingga dalam surat Isra itu diterangkan Allah memberi gambaran atau memberi contoh kanggone wong sing sedekah. Dirosi Gusti Allah, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Dirosi Gusti Allah, janganlah kamu menaruh tanganmu di atas lehermu. Maghlulatan laukannya. Wala tastabsutha kullal basti itu begini. Terlalu roman. Ojo medit-medit ya ojo lober-lober. Nanti kalau kamu melaksanakan semacam itu, kamu akan fataq'uda maluman mahsura. Maluman itu menyangkut dengan medit, kamu akan dicaci baik oleh Allah maupun oleh masyarakat. Mahsura, kamu akan menyesal karena terlalu loman sampai kebutuhan pawon tek. Akhirnya waduh, getuku beras, getuku apa lengo, gawe nyekolahno anak, gawe bayar listrik anu. Waduh.
Aduh mau kadung tak kekno kabeh nang bangunan masjid atau bangunan pondok tak sedakono kabeh. Nah, itu mahsuro. Itu pun tidak boleh. Ya. Jadi harus punya perkiraan, ya sodako, ya kebutuhan rumah tangga terpenuhi. Ya. Itu yang dimaksud wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan kita tidak boleh merasa puas. Misalnya ya, di Masjid Kacu ini bangun masjidku pirang-pirang wulan sampai tahunan. Bendino wis nyemplungi kotak, yo wis lek wae ngecor nyumbang semen. Terus merasa puas karena berulang kali sudah bersedekah. Ya. Itu tidak boleh. Selama kita masih ada kelebihan dan diberi rezeki oleh Allah, ya, kita terus melakukan amal kebajikan apapun bentuknya, baik yang berupa sedekah ataupun yang lain. Allah Ta'ala berfirman, "Fa'idha faraghta fansab." Setelah kamu selesai berbuat kebajikan, maka bangkitlah kembali untuk melakukan kebajikan-kebajikan yang berikutnya. Sehingga ada sebuah hadis yang berbunyi, la yasba'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Tidak boleh orang mukmin itu merasa kenyang dari berbuat baik sehingga akhirnya dia sudah ada ketentuan untuk masuk surga. Iku. Tapi ya aturan sedekah seperti ayat yang saya terangkan tadi, biar tidak malu memahsuro. Ya. Dan itu merupakan sangu untuk kita nanti setelah meninggal. Sebab orang mati itu tidak bawa apa-apa, cuma bawa kain kafan, kenyataan dia. Harta benda yang ditinggalkan itu milik ahli waris. Lah ahli waris soleh solihah mungkin bisa jariai wong tuane sing mati ku mau. Tapi lek ahli waris gak soleh solihah, apalagi membutuhkan harta benda. Kadang-kadang harta benda durung sampai 7 dino wis rebutan. Sampai paten pinaten ada yang gitu. Itu rugi kan. Padahal yang kita bawa itu yang kita sedekahkan di masa kita hidup. Mati cuma mbak kain kafan. Lalu untuk apa harta benda itu? Ngonten. Nah, itu ya kita tetap harus ya sebagaimana ayat tadi, kita harus tetap ngira-ngirakno sing urip supaya sing urip mboten ketere-tere manisai tetap. Sebab ada ayat wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim wal taqwal wal yaqulu qawlan sadida. Dan keliru ayat yang ngoten. Jadi cuma lek awake dhewe gak diirak-irakno kanggo sangu mati kan rugi. Sehingga dalam ayat ada diterangkan juga, ayat ini Allah menerangkan bahwa orang mati itu nanti juga akan menyesal karena
dia mengabaikan masalah sodakoh. Ada diterangkan dalam surat Al-Munafikun ayat 10 sampai 11. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu akum minas solihin walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Infaqo sira kabeh ya, sedekah sira kabeh, berinfaklah kamu semua mimma razaqnakum. Ndak kullama razaqnakum, mimma sebagian aja, sebagian dari rezeki yang telah aku berikan kepadamu. Min qabli ayatiya ahadakumul mautu, sebelum datang kematian kepada salah satu di antara kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, sama dengan tadi itu. Maka orang tersebut kalau sudah mati akan menyesal. Dia akan berkata, rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, tundahkanlah kematianku ini dalam tempo waktu yang sebentar saja. Fa as-saddaqu akum minas solihin, aku berusaha untuk bersedekah ya. Ini fa as-saddaqu ya. Niscaya aku akan menjadi orang yang soleh ya. Ini fa as-saddaqu, getun diduduno ganjarane sodako, getun biyen nopo gak tak sodako no dan lain sebagainya begitu. Itu ayat yang menerangkan tentang kekecewaan orang yang tidak mau sedekah ya, di dunia. Padahal itu semua merupakan bekal sangu yang bermanfaat nanti setelah mati. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Kata Allah, Allah tidak akan menunda kematian seseorang jika kematian itu sudah sampai kepadanya. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabir. Allah Maha tahu dengan apa yang kamu semua lakukan. Mekaten napa ingkang kula sampaiaken, mugi-mugi napa ingkang kula sampaiaken ini bermanfaat ya, untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita diberi tambahan umur, rezeki, ilmu sing kuatah, manfaat, barokah, sihah wal afiyah ya, terutama dari musibah penyakit yang merajalela di akhir-akhir ini, di hari-hari ini. Mungkin-mungkin sedoyo kita, keluarga kita, semua pengasuh, santriwan, santriwati dijauhkan dari penyakit yang merebak melanda sekarang ini. Juga kita semua, keluarga kita nggih sedoyo, dan mudah-mudahan penyakit ini segera dihilangkan oleh Allah, sebab banyak ibadah-ibadah yang tidak bisa sempurna karena penyakit ini. Di antara kaya ngaji Jumat biasa atusan sing teko malih mek didik. Sembayang sing asale rapet malih gak rapet. Silaturahim malih tersendat. Dan lain sebagainya, nyambut gawe mari gak iso bebas. Dan banyak lagi ya. Hal-hal yang merugikan kepada kita, baik
dari ibadah maupun dari ekonomi. Mudah-mudahan segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan maqbula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa afiyatan fil jasad wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.